Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom bagi kita sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Kantate, Minggu hari ini, diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Kami akan membaca untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Kantate, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Bernyanyi, banyak orang yang suka bernyanyi. Saya juga suka bernyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Yuk kita nyanyi. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya problema, banyak orang mengekspresikan tentang situasi dirinya dengan bernyanyi. Tapi ada orang bilang begini, ketika aku banyak masalah, aku suka bernyanyi. Lalu aku pun menyadari ternyata suaraku lebih parah dari masalahku. Jadi ini kalau soal bernyanyi, ada orang yang suka bernyanyi, suaranya parah. Tapi ada juga orang yang sangat cetar membahana bernyanyi. Dan itu bukan saja dapat menghibur dirinya, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain, menghibur orang lain. Bernyanyi, memuji Tuhan adalah salah satu cara untuk menghancurkan kekuatan musuh. Kita tahu kita dapat menjaga hati kita, kita dapat menjaga diri kita dengan bernyanyi. Kita bahkan dapat melawan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengalihkan tujuan kita dari Tuhan. Kita dapat bernyanyi memuji Tuhan karena kita tahu ketika kita bernyanyi kita mendapatkan tenaga tambahan untuk memenangi peperangan rohani kita. Bernyanyi memuji Tuhan adalah salah satu cara untuk menghancurkan kekuatan musuh sebagai senjata untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa di dalam Alkitab juga banyak menceritakan tentang bernyanyi dan bagaimana umat Tuhan memperoleh kekuatan, kuasa, keajaiban, pertolongan oleh karena bernyanyi. Kita lihat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan lalu ketemu sama laut. Lah, bagaimana caranya mereka menyeberang? Mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong, di hadapan kami ada laut,
Dan di belakang kami ada tentara Mesir yang mengejar kami dan hendak membunuh kami, hendak membinasakan umatmu. Tolong kami. Dan mereka berseru-seru, bersorak-sorai, memuji-muji nama Tuhan. Apa yang terjadi? Laut Teberau dibelah oleh Tuhan. Umat Tuhan berjalan menyeberanginya. Dan sesudah itu ketika bangsa umat Israel tiba di seberang laut itu, kemudian tentara Mesir yang mengejar, mereka ditenggelamkan oleh Tuhan. Tuhan menutup laut itu kembali dan tenggelamlah pasukan-pasukan Mesir yang hebat itu. Itu diceritakan dalam Keluaran pasal 14 dan ayat yang pasal yang ke-15. Lalu mereka berjalan, tiba di perbatasan dan mereka akan segera bertemu dengan tanah perjanjian. Mereka akan memasuki tanah perjanjian itu. Umat Tuhan dihalangi oleh tembok Jeriko yang kuat, yang mereka menurut logika tidak akan mungkin dapat meruntuhkannya. Dan mereka dapat memasuki tanah perjanjian itu. Tetapi apa yang terjadi? Joshua memimpin umat Tuhan untuk berdoa mengelilingi tembok Jeriko selama 7 kali. Lalu kemudian umat Tuhan diperintahkan oleh Joshua untuk bernyanyi, bersorak-sorak, menyerukan kebesaran nama Tuhan. Ibu bapak, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa tembok Jeriko itu runtuh. Itu diceritakan di Joshua pasal yang ke-6. Lalu firman Tuhan menceritakan kepada kita tentang Deborah dan Barak. Mereka sedang memerangi bangsa Filistin. Deborah mengajak umat Tuhan untuk bernyanyi. Dan apa yang terjadi? Dalam Hakim pasal yang ke-5 diceritakan tentang Barak dan Deborah bernyanyi-nyanyi beserta dengan umat Tuhan. Dan mereka pergi berperang. Akibatnya mereka dapat memenangi peperangan itu. Dalam penderitaan, dalam pencobaan hidup, dalam sakit yang dialami oleh Ayub, hamba Tuhan yang saleh itu, dia pun berdoa. Dia tetap bernyanyi memuji Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, hamba Tuhan yang saleh, yang tetap setia memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, dalam pencobaan yang sedang dia hadapi. Apa yang terjadi? Alkitab menceritakan bahwa dia yang setia itu akhirnya diberikan Tuhan penyelesaian, solusi, kemenangan atas pencobaan. Dan Tuhan membuka seluruh penderitaannya itu, menyelesaikan penderitaan itu, dan akhirnya saleh Ayub, hamba Tuhan yang saleh itu, dapat keluar sebagai pemenang. Dalam Perjanjian Baru juga diceritakan tentang Paulus dan Silas. Itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2, 3, kemudian Kisah Para Rasul pasal 16. Suatu ketika Paulus dipenjara oleh karena nama Tuhan Yesus, karena dia pergi memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Mereka berdoa, mereka bernyanyi memuji-muji nama Tuhan. Di penjara yang memenjarakan mereka, Tuhan membuka pintu dan belenggu yang mengikat kaki murid yang dipenjara. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya firman Tuhan berkisah kepada kita tentang kekuatan nyanyian. Kekuatan nyanyian yang bersyukur, memuji-muji, bernyanyi kepada nama Tuhan. Itulah yang menjadi benteng kehidupan kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Perjuangan kita
melawan peperangan rohani ini bukanlah dengan menggunakan senjata rohani, tetapi senjata yang kita gunakan adalah hati yang bersyukur, yang bernyanyi memuji Tuhan. Senjata Allah yang dapat memberi kekuatan kepada jiwa kita untuk meruntuhkan benteng-benteng ketegaran hati, keras kepala, kedegilan, kemunafikan, kesombongan, dan kejahatan duniawi. Itulah senjata kita, senjata rohani kita, senjata yang dapat memenangi banyak peperangan rohani, pergumulan. Dan ketika kita mempunyai hati yang bersyukur, memuji-muji nama Tuhan, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, kekuatannya diberikan kepada kita, dan keajaiban-keajaiban terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita tentang kemenangan. Tentu saja kemenangan itu terjadi dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah pertarungan, peperangan. Nah, dalam setiap pertandingan selalu ada yang menjadi pemenang, ada yang kalah. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti sebuah pertarungan, sebuah ujian, sebuah pertandingan, sebuah perlombaan, ingatlah itu. Siap-siap untuk menjadi pemenang, tetapi bersiap juga, berlapang diri juga untuk menerima kekalahan. Kalah menang itu soal yang biasa di dalam setiap pertandingan. Kalah menang juga soal yang biasa dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kalau kita kalah dalam usaha, dalam pergumulan, dalam apapun yang sedang kita kerjakan, it is okay. Jangan menyerah, bangkitlah. Tuhan akan menolongmu memenangkan pertarungan yang lebih besar lagi, karena Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak, seseorang yang memenangi pertandingan pada umumnya adalah dia yang memenuhi persyaratan. Dia yang memiliki kualifikasi lebih daripada yang lainnya. Dan biasanya dia juga sudah mempunyai persiapan yang sempurna supaya dia dapat memenangi pertandingan tersebut. Maka ciri dari pemenang adalah berusaha, mempersiapkan diri, bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Demikianlah gambaran yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Sampaikan oleh firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah keluar sebagai pemenang. Dia memenangi pertarungan melawan kuasa iblis. Kalau Adam dan Hawa kalah bertarung melawan iblis, mereka digoda oleh mata dan juga oleh pendengaran. Mereka akhirnya kalah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka tidak dengarkan. Mereka lupakan dan mereka memberontak, dan akhirnya mereka kalah melawan iblis. Tetapi firman Tuhan kita hari ini menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memenangi pertarungan melawan segala kuasa kejahatan dan kuasa maut itu. Rencana yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk memenangi peperangan melawan iblis adalah sebuah persiapan yang luar biasa. Bahkan sejak dunia diciptakan, nabi-nabi sejak ribuan tahun yang lalu telah menubuatkan tentang kemenangan itu. Dan Tuhan Yesus menggenapi nubuat para nabi yang hidup ribuan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan cara dia mati
di kayu salib untuk mengalahkan kuasa maut dan memberikan kepada setiap orang percaya kemenangan yang telah diwujudkannya dengan bangkit dari kematian dan memberikan kepada setiap orang percaya kehidupan kekal di dalam Dia. Inilah yang digambarkan kepada kita dalam pertarungan itu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama 1 Korintus 15 ayat 21, 22 dan 57, menyampaikan kepada kita, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Yesus kita telah menang. Ya, Dia menang. Dia tidak kalah. Dia keluar sebagai pemenang. Salib adalah lambang kemenangan Kristus. Dia telah mengalahkan dan membayar dosa dunia ini dengan kematiannya di kayu salib. Kalau pada ibadah di bait Allah, umat Tuhan menyampaikan korban anak domba sebagai korban bakaran untuk penebusan dosa, maka Yesus telah menjadi anak domba, korban yang mulia yang telah dikorbankan di kayu salib. Darahnya mengucur di kayu salib dan darahnya menyucikan kita. Adam dan Hawa kalah, tetapi di dalam Yesus Kristus yang berkuasa itu, dalam Yesus Kristus yang mulia itu, dalam Yesus Kristus yang mengalahkan maut itu, ada kemenangan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu, perikop kita pada minggu ini menyampaikan kepada kita bahwa apa yang menjadi penderitaan umat Tuhan tidak akan dapat menjadi alasan untuk kita untuk kalah. Sebab Yesus telah memenangi pertarungan itu. Demikian juga dengan penderitaan kita. Bahkan maut. Kalau di kitab Wahyu disampaikan kepada kita tentang penderitaan umat Tuhan di Asia Kecil, penderitaan itu luar biasa karena nyawa menjadi taruhan. Menjadi pengikut Kristus artinya serahkan dirimu kepada kekejaman, penganiayaan, penindasan dunia ini. Itu yang terjadi kepada umat Tuhan di jemaat mula-mula. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita, Yohanes menghibur umat Tuhan di Asia Kecil, dan Yohanes dalam kitab Wahyu menghibur umat Tuhan pada situasi kita saat ini, bahwa penderitaan kita telah dikalahkan oleh Yesus. Yesus telah memenangkan pertarungan itu. Nah, belajarlah umat Tuhan di segala zaman bahwa apapun penderitaan yang dialami, ingatlah tentang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia itu. Sekarang ini zamannya COVID-19 atau Corona. Kita tidak bisa beraktivitas kemana-mana. Bahkan ke gereja pun untuk menyembah Tuhan kita tidak bisa melakukannya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penderitaan kita.
Mungkin ada banyak usaha yang sekarang ini sedang, ya kalaupun saya katakan tidaklah hancur, tapi tidak berjalan. Mungkin sekarang ini kita merasa bosan dan juga diliputi oleh kecemasan. Apalagi mungkin ada keluarga-keluarga yang mengandalkan rezekinya itu dari hari ke hari. Kerja pagi untuk makan malam. Dan kita mengalami kesulitan yang luar biasa oleh karena COVID-19 ini. Ibu bapak, yakinlah Tuhan tahu penderitaan. Tuhan tahu pergumulan kita, kesakitan kita, kesulitan. Rasa-rasanya hidup ini inginnya mengeluh terus. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita bahwa domba Allah itu telah memberi kemenangan kepada seluruh penderitaan kita di tengah-tengah dunia ini. Mikael dan malaikat Tuhan telah berperang melawan naga, dan yang menjadi pemenangnya adalah malaikat Allah. Dan sekarang kita telah tiba pada keselamatan dan kekuasaan pemerintahan Allah kita, itu dikatakan di ayat yang ke-10. Dan anak domba yang telah mati di kayu salib itu telah memenangkan kita dari perbudakan iblis, dari penderitaan, dari usaha yang membuat jiwa kita ini menjadi tertekan serta lemah. Inilah kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam penyucian yang telah dilakukannya kepada kita. Kehidupan baru yang tidak lagi dibelenggu oleh perbudakan iblis. Karena itu tidak ada yang patut kita khawatirkan di dalam hidup ini. Meskipun kita menderita dan sengsara, ingatlah Yesus telah menang. Dan karena itu kita semua yang mengikut Yesus, kita juga akan menjadi pemenang di dalam hidup kita. Dan itu yang memberi peneguhan kepada kita untuk bernyanyi-nyanyi, memuji-muji nama Tuhan, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru, mendapat kesehatan yang baru. Bukan saja energi, ya, tenaga kita menjadi baru, tetapi jiwa kita juga dibaharui. Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Mazmur 28 ayat 7 menyampaikan kepada kita, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Semakin sering kita bernyanyi, tubuh kita semakin sehat. Bernyanyi dapat meningkatkan imunitas tubuh, dapat meningkatkan kecerdasan, dapat menambah kegembiraan. Dan orang yang suka bernyanyi biasanya panjang umurnya. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Bernyanyilah, jangan biarkan keluh kesah mengisi hidupmu. Berkantatelah, bernyanyilah dengan nyanyian yang baru, dalam jiwa yang baru, dengan pemikiran yang baru, pemahaman yang baru tentang kemenangan di dalam Yesus. Hati yang bersyukur, bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, dapat membuat kita mempunyai tenaga yang baru untuk memungkinkan kekuasaan serta kekuatan Tuhan menolong kita, sehingga keajaiban-keajaiban dan kedahsyatan perbuatan Tuhan dapat terwujud dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Kami mau berkantate, kami mau menyanyikan nyanyian keselamatan yang daripada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan selamat, baik di bumi maupun di sorga. Baharuilah hidup kami Tuhan, dalam semangat yang baru, dalam jiwa yang baru, dalam kehidupan yang baru, di dalam kehidupan kami untuk berperang dalam peperangan rohani, sehingga bersama dengan Tuhan kami juga dapat mengalahkan iblis dan perbudakan dosa. Dimuliakanlah Engkau di dalam kehidupan kami ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.